Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali di hari ini kita ada dalam program Tabura Injil Klasik Siapin Selatan. Kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Karena itu sebelum kita membaca, mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit mengalahkan kuasa maut, kuasa kegelapan, membuktikan bahwa Engkau berkuasa atas kehidupan kami umat-Mu. Kembali di hari ini kami ada dalam program Tabura Injil Klasik Siapin Selatan. Kami akan membaca, kami akan mendengarkan apa kata firman-Mu yang menjadi perenungan, menjadi kekuatan iman bagi kami semua sebagai umat-Mu. Karena itu Tuhan, sebelum kami membaca, bahkan mendengarkan akan kebenaran firman, kiranya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, Roh Kudus-Mu yang memberikan kami hikmat pengertian tentang apa kebenaran, apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Supaya lewat pemberitaan firman Tuhan dalam program Tabura Injil di hari ini, senantiasa menguatkan iman percaya kami semua. Seluruh pemirsa Tabura Injil diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di hari ini. Kami siap untuk membaca, mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup bagi kami. Amin. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 21. Mazmur pasal yang ke-21, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan di hari ini dalam kitab Mazmur 21, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian syukur karena kemenangan Raja. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersuka cita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang dari Padamu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu, Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya. Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Sebab Raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Tangan-Mu akan menjangkau semua musuh-Mu. Tangan kanan-Mu akan menjangkau orang-orang yang membenci Engkau. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala pada waktu Engkau menampakkan diri, ya Tuhan. Murka Tuhan akan menelan mereka, dan api akan memakan mereka. Keturunan mereka akan Kau binasakan dari muka bumi, dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atas-Mu, merancangkan tipu muslihat mereka tidak berdaya. Ya, Engkau akan membuat mereka melarikan diri. Dengan tali busur-Mu Engkau membidik muka mereka. Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu.
kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan-Mu. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Dan sebagai tema perenungan kita di hari ini, bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pemirsa Tabura Injil dimanapun berada, suatu keberhasilan di dalam hidup tidak hanya terjadi begitu saja. Itu harus dilalui dengan proses dan juga harus ditunjang dengan berbagai macam faktor pendukung yang dapat membuat apa yang menjadi harapan kita, keinginan kita, tujuan kita bisa atau dapat berhasil. Dan saudara-saudara, sebagai umat yang percaya dan beriman kepada Tuhan, kita meyakini dan mengimani bahwa faktor utama keberhasilan dalam kehidupan kita umat yang percaya itu semua hanya karena kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, demikian pula lewat firman kita di saat ini, kita diajar bagaimana pemazmur yaitu Raja Daud menyadari dengan sungguh bahwa segala kemenangan yang dia peroleh di dalam peperangan, di dalam melewati atau menghadapi musuh-musuhnya, itu semua karena kuasa Allah semata-mata di dalam kehidupannya. Itu semua karena berkat Tuhan, karena penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, sehingga dia mampu menghadapi segala musuh-musuhnya. Allah memberkati raja dengan kehadirannya dan memahkotai dengan sukacita. Allah juga tidak membiarkan dia turun tahta. Dia senantiasa ditolong oleh Tuhan. Bahkan barang siapa yang tidak tunduk pada pemerintahan raja yang diurapi oleh Allah akan dianggap sebagai musuh dari Allah sendiri. Seperti yang disaksikan dalam ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-13. Oleh karena itu raja dan rakyat bersukacita serta memuji-muji Allah karena dialah sesungguhnya yang telah menjadi raja atas mereka, yang membuat mereka mampu melawan musuh-musuh mereka dan membawa keberhasilan serta kemenangan bagi seluruh umat Tuhan, seluruh bangsa Israel. Saudara-saudara, pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah gambaran Raja Daud. Sekali lagi berkali-kali dia menghadapi orang Filistin dalam peperangan. Daud selalu bersandar pada Tuhan. Dia selalu meminta pertolongan Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan sebelum dia mengambil keputusan. Sebelum dia menghadapi musuh-musuhnya. Dia bertanya apakah dia bisa maju melawan musuhnya atau tidak bisa. Dia bertanya selalu kepada Tuhan, apakah dia akan memperoleh kemenangan, dia akan memperoleh keberhasilan. Dia bertanya kepada Tuhan. Seperti kalau kita baca dalam kitab 1 Samuel pasal 23 ayat 2 atau 2 Samuel pasal 5 ayat 19. Bahkan bukan hanya ketika dia baru akan maju dia bertanya kepada Tuhan. Bahkan setelah kemenangan yang dia raih, Daud tetap menunjukkan kepercayaan kepada Tuhan. Dia senantiasa memuliakan Tuhan. Dia senantiasa mengembalikan segala ungkapan syukurnya hanya kepada Tuhan yang telah memberikan kemenangan kepada dia. Karena dia yakin tanpa campur tangan Tuhan, tanpa kuasa Tuhan, maka dia tidak akan memperoleh kemenangan. Dia tidak akan berhasil dalam menghadapi musuh-musuhnya, dalam menghadapi tantangan yang dia hadapi dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sama seperti Daud,
Kita juga sering mengalami berbagai macam persoalan, tantangan dan pergumulan dalam perjalanan kehidupan kita. Apa yang kita alami, apa yang kita jalani, ataupun apa yang menjadi keinginan kita, harapan kita di dalam kehidupan kita. Sebagai umat yang percaya, kita menyadari dengan sungguh di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, ketika kita boleh ada di saat ini. Apakah itu karena kekuatan kita? Apakah itu karena kemampuan kita semata-mata? Ataukah karena kuasa Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita di saat ini mengajak kita untuk menaruh segala kepercayaan kita hanya kepada Tuhan, hanya kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang kita sembah, kita muliakan di dalam kehidupan kita. Karena Dia sudah menyatakan kuasanya di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Tema perenungan kita di hari ini, bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Kuasanya sudah dinyatakan. Kebangkitan Yesus Kristus, atau Yesus Kristus yang bangkit mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa dosa, membuktikan kepada kita sebagai umat Tuhan bahwa dalam kuasanya tidak ada kuasa lain yang dapat mengalahkannya. Dan lewat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang baru saja kita rayakan, peristiwa Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kehidupan kita, bagaimana perjalanan kehidupan kita dalam tuntunan Tuhan, dalam kasih Tuhan. Dia yang menyelamatkan kehidupan kita. Dan bagaimana kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Allah, kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Apakah kita sama dengan pemazmur itu, Raja Daud? Dalam perjalanan kehidupan kita, kita mampu melewati segala tantangan, cobaan, pergumulan, persoalan hidup. Apakah kita mengembalikan semuanya itu dalam syukur kepada Allah? Mengembalikan syukur kepada Allah karena sudah menolong kita, karena sudah memampukan kita menghadapi tantangan, pergumulan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada di saat ini. Kuasa yang Tuhan sudah nyatakan lewat kebangkitan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Hendaknya kita di saat ini seperti pemazmur yang memuji Tuhan. Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu, di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu Tuhan, supaya kami mampu menjalani perjalanan kehidupan. Supaya walaupun tantangan, cobaan, pergumulan ada di depan kami, tetapi kami yakin dan percaya dalam iman kepada Engkau, bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami, karena kami percaya akan kuasa kebangkitan-Mu, ya Yesus Kristus, bagi kehidupan kami. Karena firman Tuhan menolong kita untuk senantiasa menyaksikan kabar sukacita, keselamatan di dalam kehidupan kita. Nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami. Firman kebenaran boleh kami dengarkan. Kami percaya dengan sungguh di dalam Yesus Kristus. Seperti apa kata firman Tuhan di hari ini bagi kami, mengingatkan kami, memotivasi kehidupan kami. Kami tidak punya apa-apa, kami tidak punya kemampuan apa-apa untuk menghadapi segala tantangan pergumulan, kalau tidak ada kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kuasa Tuhan yang kami imani di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan itu tidak ada di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami hanya percaya, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami hanya kepada Engkau. Dan kiranya lewat firman kebenaran akan senantiasa mengingatkan kami,
memotivasi kehidupan kami. Bagaimana kami tetap setia, bagaimana kami tetap mengandalkan Engkau ya Allah, ya Tuhan kami di dalam kehidupan kami, dalam perjalanan kehidupan kami. Karena Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Kebangkitan-Mu ya Yesus Kristus membuktikan bagi kami. Kubur yang kosong membuktikan bahwa Engkau hidup dan kuasa kegelapan tidak mampu menguasai-Mu Tuhan. Karena itu kami bersukacita oleh karena kebangkitan-Mu Tuhan. Kami bersukacita oleh karena keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan bagaimana kami hidup mengandalkan Engkau. Bagaimana kami hidup menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Engkau. Supaya kami diberkati, supaya nama Tuhan dimuliakan. Kasih-Mu senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Yesus Kristus, firman yang hidup bagi kami. Amin. Demikianlah program Tabura Injil di hari ini. Mari kita terus saksikan program Tabura Injil Klasi Siapin Selatan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.